Iya, Fik, kamu pernah dengar nggak Peter Seidenin? Bukan cuma pernah dengar Sya, tapi pernah pakai dan bangga juga pakainya. Karena ini adalah satu merek lokal yang mampu menembus pasar internasional. Hebat sekali ya Taufik. Hebat sekali. Nah, pendirinya yaitu Peter Firmansyah tidak mengawali bisnisnya dengan mudah. Ia memulainya dengan modal minim, bahkan pernah ditipu ratusan juta rupiah nih, Fik. Betul sekali Sya. Kisah inspiratif pemuda berusia 28 tahun ini kami hadirkan dalam segmen The Profile. Halo, saya Peter Firmansyah. Welcome to my life. Seorang Peter Firmansyah itu adalah seorang yang berambisi sangat besar, mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, percaya diri, dan juga yakin akan segala mimpinya akan terwujud. Karena memang dia hidup dari mimpi, seperti living the dream. Pekerjaannya, usahanya, semua itu adalah mimpi-mimpi dia selama ini. 2002 lulus sekolah, saya langsung bekerja. Saya bekerja di titik paling rendah. Saya bekerja di memang pekerjaan itu mungkin bisa dibilang kerjaan yang tidak disukai oleh semua orang. Saya pernah menjadi waitress, saya pernah menjadi pelayan toko. Ketika itu setelah saya bekerja di toko, saya mulai bisnis membuat pakaian ya. Saya coba cari-cari order untuk orang lain. Ketika saya itu kira-kira di tahun 2006 ya. Dimulai 2008 akhirnya saya dengan segenap kemampuan juga pengalaman dan juga kegagalan-kegagalan dari sebelumnya, saya mematangkan untuk membuat brand yang akhirnya tercetuslah nama Peter Seidenin. Kenapa saya pilih jeans? Ceritanya panjang ya. Dari awal saya bekerja memang di dunia fashion ini saya sangat tertarik. Ini adalah bukan bisnis coba-coba, ini adalah bukan bisnis aji mumpung ataupun bisnis yang ikut-ikutan orang, bisnis satu rame ikut yang rame. Ini memang bisnis yang dimana saya pernah belajar, punya pengalaman di bidang jeans, di bidang membuat jeans. Karena di sekolah pun, di universitas pun tidak ada jurusan atau mengajarkan cara membuat jeans. Yang bisa membuat jeans ya tukang jeans, ya itulah saya. Selama 4 tahun bergelut di dunia jeans ya, inilah ilmu yang saya dapatkan, inilah ilmu yang saya bisa kuasai yang akhirnya membuat saya memilih saya membuat jeans. Pertama saya bikin hanya jeans ya, mungkin waktu itu tahun 2008 saya cuma bikin 200 piece ya. Yang akhirnya pelanggan saya, customer saya menyukai dengan produk saya. Dan memang pada awal saya menjual dengan harga yang memang tidak cukup murah ya. Mungkin untuk kalangan menengah ke atas lah. Dengan berbagai macam permintaan request dari customer yang akhirnya Peter Seidenin sendiri membuat produk selain jeans ya. Di situ ada t-shirt, ada kemeja, ada topi, sampai ke sepatu dan lain sebagainya. Saya membuat bisnis ini melalui media online, belanja online, dan kita mempunyai konsep musik dan go internasional. Akhirnya nama PSD pun dikenal di mana-mana dan akhirnya untuk Asia sendiri, khususnya Indonesia, ya booming begitu saja. Saya hidup tanpa musik kayaknya tidak bisa hidup, karena musik ini sudah mempengaruhi saya ketika saya di sekolah dasar, di SD. Pada saat saya kerja pun terus influence musik itu tidak pernah hilang. Yang akhirnya saya membuat bisnis label record ya, yang dimana ini adalah dedikasi saya pada musik. Ini adalah dedikasi saya kembalikan pada musik. Yang bisnis yang saya dapatkan, keuntungan yang saya dapatkan, saya balikan ke musik. Never let you go. 'Cause never let you go.
Kenapa saya pilih motor? Kenapa saya nggak pilih hobi-hobi lain? Karena ketika saya mencoba naik motor di jalanan dan saya lihat pemandangan, pekerjaan dan segala hal yang bikin otak saya pusing itu hilang. Apapun motornya, memang saya suka naik motor seperti itu. Inilah waktu santai di mana saya dan keluarga selalu menghabiskan waktu bersama, di mana setiap hari saya bekerja, setiap hari saya pergi bolak-balik ke kantor, dan inilah adalah waktu berharga di mana saya bisa menghabiskan, bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama anak, istri, dan ya, ini waktu yang paling berharga buat saya dan keluarga. Ya, ya sayang? Ya? Keluarga sangat berpengaruh untuk saya ya, sangat-sangat ya membuat saya bertahan hidup dari awal saya bekerja sampai saya memulai usaha pun juga itu semua untuk keluarga. Karena saya adalah tulang punggung dari keluarga saya. Saya bertanggung jawab untuk menghidupi orang tua berserta adik-adik. Begitupun sekarang ketika saya menikah dan mempunyai anak 2, ya itu membuat hidup saya lebih bergairah, lebih bersemangat. Di mana saya bekerja keras untuk mencari nafkah, saya membuat bisnis, itu semua untuk keluarga, bukan untuk siapa-siapa. Setiap orang berbisnis akan selalu mendapatkan kesulitan, kegagalan, ataupun masalah dalam bisnis tersebut. Nah, ini beberapa kali memang sebelum saya memulai bisnis PhD dan juga ketika memulai bisnis PhD ini ada beberapa rintangan, ada beberapa ya mungkin dibilang bukan kegagalan ya, tapi ini adalah pelajaran hidup buat saya. Saya pernah ditipu sama teman sendiri, saya pernah gagal juga dalam membuat produk dan lain sebagainya macamnya yang memang membuat saya rugi materi ya seperti itu. Tapi saya tidak pernah putus asa karena semua kegagalan, semua kesulitan itu adalah satu anugerah dari Tuhan yang bisa mendewasakan saya dan bisa membuat saya bisa lebih berpikir lagi dan lebih hebat lagi. Intinya jadi diri sendiri, apa yang kalian suka jalankan. Pasti ada peluang di depan, pasti ada jalan di depan yang kegagalan, kesulitan, rintangan kita hadapi satu persatu. Kenapa? Karena memang itu sudah jalannya dan tidak bisa kita tolak. Music, denim, attitude, 3 hal yang menggambarkan seorang Peter Firmansyah ya, pengusaha sukses yang ternyata sederhana dan sangat mementingkan keluarganya juga. Dan juga masih muda ya, itu salah Betul. satu bukti Fik kalau kita mau sesuatu, sejauh kita mau berusaha pasti bisa ya Taufik Pasti ya. bisa. Nah, dan